Selamat sore, Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali di petang hari ini kita semua boleh ada, kita boleh bersekutu di dalam Tuhan. Dan pasti saya percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Olehnya tiba saatnya malam hari ini kita semua akan menerima berkat kebenaran melalui firman Tuhan. Dan mari kita mau siapkan setiap hati kita, biarlah oleh kuasa firman-Nya kita semua boleh teguhkan, kita semua boleh dibentuk, bahkan setiap kita boleh terus dibawa menikmati kerajaan Tuhan yang mulia. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah
menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pelayan yang bertugas untuk doa firman. Kami datang kepadamu mengucap syukur karena Tuhan selalu menopang kami, menyertai kami hingga saat ini. Terlebih saat ini kami semua umat-Mu, di tempat kami masing-masing, kami dipersatukan di dalam hadirat-Mu, menikmati suasana sorga dalam kehidupan kami. Pujian, syukur kami, penyembahan kami boleh naik ke hadapan hadirat-Mu, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat malam hari ini, kami mau duduk diam untuk menerima sabda-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau cengkeram kami dalam hadirat-Mu, sehingga pada saat firman-Mu disampaikan, tiap-tiap pribadi kami diberkati Tuhan, dikuatkan, disembuhkan oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah mengurapi hamba-Mu Bapak Gembala, yang malam hari ini akan menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua. Urapan-Mu, wibawa dan otoritas dari sorga, anugerahkan kepada hamba-Mu, untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami semua umat-Mu malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih doanya. Selamat malam keluargaku, shalom semuanya. Saya menyapa untuk setiap saudara yang hari ini bisa bersama-sama di dalam pelayanan ibadah ini, dimanapun saudara berada, ya. Dan malam ini saya sedang ingin mengajak kita bersama-sama untuk melanjuti pemberitaan pada hari Minggu yang lalu. Saya menyampaikan bahwa potensi hidup dalam kebenaran sebagai pribadi yang sudah dibenarkan itu jelas sangat dimungkinkan. Dan kita coba kembali flashback ya di dalam kehidupan ini. Yang lalu saya sampaikan kepada kita bahwa manusia di Taman Eden dia tidak mengenal ya sebetulnya baik dan jahat. Dia kenal hanya satu, yaitu benar. Nah, maka yang terjadi setelah mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat, itu baru di situ manusia dah mulai menghadapi sebuah pertarungan. Bahwa manusia mengalami kerusakan. Kebenaran itu kemudian ya bisa seolah-olah musnah dari dalam diri manusia. Rusak. Nah, kebenaran itu sendiri adalah pribadi Allah. Makanya betul ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Ya kan? Kebenaran. Kemudian di dalam pasal 17 Injil Yohanes ditekankan di sana bahwa kuduskanlah kami dalam kebenaran, firman-Mu itulah kebenaran. Nah itu proses terjadi restorasi ya. Dalam Injil Yohanes itu memberitahukan kepada kita bagaimana perjalanan orang beriman setelah menerima penebusan. Kalau enggak ada penebusan, maka manusia itu hanya bertarung untuk dia bisa melakukan hal yang baik. Padahal itu sulit gitu ya. Begitu baik sedikit, kebanyakan orang jadi sombong. Sombongnya dengan mengatakan orang lain itu jahat. Nah itu selalu saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Pertarungan jahat dengan jahat. Nah ini ada di dalam sebuah kesenyawaan gitu. Dengan pribadi kuasa gelap. Iblis yang tidak mengenal kebenaran. Dia bapak pendusta dan pembunuh dari mulanya. Itu di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Nah ketika manusia sudah dalam keadaan tidak berada dalam kebenaran. Dan kebenaran itu jadi abu-abu. Yang dipertarungkan, dipersoalkan adalah baik atau jahat. Jahat atau baik. Sebatas itu. Sekali lagi, di Eden tidak kenal.
baik dan jahat. Ya, saya meyakini di Eden manusia hanya berselubungkan kebenaran, dipenuhi kebenaran, bersekutu dengan kebenaran, yaitu Sang Firman. Yang tiap kali ya dapat berfellowship Adam dan Hawa itu dengan Allah. Dan Allah yang nampak itu adalah firman-Nya yang memang sudah dari mulanya tersedia suatu wujud yang nanti wujud itu juga jadi patronnya saat menciptakan manusia. Saya berharap saudara juga masih mengingat pedomannya adalah Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan itu di dalam Kolose pasal 1 ayat 15. Kemudian, ya, waktu proses penciptaan manusia, diciptakan Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan gambar Allah. Jadi berarti gambar Allah siapa tadi? Tuhan Yesus. Maka manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Siapa? Yesus Kristus. Maka dari situ ya berkeyakinan kita bahwa sebetulnya ya dari mulanya manusia itu dicipta seperti Yesus. Dalam hal apa? Di dalam hal watak karakternya memiliki hal-hal yang benar, potensi untuk terus optimis, ya, beriman, melekat dengan Sang Sabda, dengan Sang Firman, dengan Tuhan Yesus. Melekat, hatinya selalu mengandalkan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa itu. Yang firman-Nya ya berwujud. Kapan berwujud? Sebetulnya sejak di Taman Eden tadi. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, kemudian waktu dalam pembicaraan dengan Musa, juga dikatakan, hei Musa, aku akan memperlihatkan diriku. Cuma kamu hanya melihat bagian belakangku. Ya, di antara bukit itu diletakkan Musa sehingga sekelebat kemuliaan Allah itu dinyatakan. Kemuliaan Sang Firman yang memang di dalam menampakkan diri itu, wujud itu sudah berkali-kali. Ya, untuk hadir di dalam dunia ini. Saudaraku ini kasih Tuhan, makanya Tuhan Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya. Nah, Abraham itu kakek buyut orang beriman kan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya memang ada. Karena Yesus itu firman, sabda. Nah, sabda itu berulang kali menyatakan diri di dalam istilah teologi adalah Theo, Tuhan, ya, Pani. Jadi satu ejowanta, menampakkan diri. Tuhan menampakkan wujud. Nah, seperti apa kita yakin, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak terlalu beda kalau secara wujud, ya. Karena manusia ini dicipta dari standar patronnya dia. Nah, tetapi kemuliaannya tentu beda. Ya, keagungannya luar biasa. Kan kita seturut mirip gitu loh, tapi bukan dia. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana watak, sifat, keberlangsungan di dalam meniti kehidupan. Ketika dalam kebenaran tidak ada hati resah, tidak pernah ada bawa khawatir. Iya kan? Dia mengalami pemeliharaan Tuhan yang pasti sesuai pada ritme zamannya. Waktu itu manusia di Taman Eden hanya memakan buah-buah dari pohon yang tercipta. Dan sampai sekarang ini juga mulai dikembalikan para ahli kesehatan yang ingin memberikan arahan. Ya, ternyata banyak masalah dalam kehidupan ini karena kurang suka makan buah, kurang suka makan sayur, ya kan? Kecenderungan manusia itu kemudian ya makan daging. Nah, padahal makan daging itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan berawal setelah manusia itu jatuh di dalam dosa, sebelumnya tidak ada. Ya,
buah-buahan dan seterusnya. Nah, tapi bukan itu. Tujuan dari mengenal ini adalah tentang watak manusia. Ya, saudara-saudara, rasa optimismenya manusia ketika dia dalam keadaan dilingkupi dalam kebenaran. Semua jadi hilang, rusak, tidak berfungsi baik, justru hal yang sebaliknya itu belepotan di dalam diri manusia setelah manusia jatuh di bawah kekuasaan kegelapan. Ya, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, sehingga kalah dari 3 musuh, masih ingat? Musuh pertama iblis, yang kedua ini ya kuasa dosa. Jadi dosa bukan akibat perbuatan jahat. Tapi dosa itu sebuah kekuatan yang merasuki hidup manusia. Makanya orang berdosa ada kecenderungan untuk berbuat yang melenceng jauh. Makanya dosa itu digambarkan sebagai sesuatu yang melenceng dari rancangan Allah. Sebelumnya baik semuanya, harmonis. Tidak pernah diceritakan Adam dan Hawa itu berkelahi ya, suami istri kan begitu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Oke, kembali lagi, musuh yang ketiga adalah maut. Dan iblis, kuasa dosa, maut, tidak ada yang bisa menaklukkan kecuali pribadi sang firman itu sendiri. Tentunya ya, yang memberikan jaminan kepada kita. Begitu manusia mendapat lawatan kemurahan dan manusia merespon, menyambut kasih karunia melalui pengorbanan Tuhan Yesus sebagai pengganti kita, ya, pengganti kita yang berhadapan dan mengalahkan iblis, yaitu Tuhan Yesus yang kemudian turun ke alam maut berhadapan dengan rajanya setan ya di alam maut, Yesus. Dan dari sana Tuhan Yesus keluar dan mengatakan iblis yang berkuasa atas maut sudah ditaklukkan. Itu ayat di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-14. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu kita sudah dalam proses penebusan, terjadi satu pembaruan di dalam kehidupan ini. Pembaruan itu sebetulnya Tuhan ingin mengeksplor aja yang ada di dalam. Ya, dari sifat-sifat kebenaran itu. Nah, proses itu saya sudah berapa kali juga mengikutkan kebenaran firman di dalam 2 Korintus kan pasal yang ke-5 ayat 21 ya, dia yang tidak mengenal dosa, tidak berdosa, rela dijadikan berdosa karena kita supaya kita yang berdosa dibenarkan. Nah, begitu dibenarkan ya, roh kita mulai kembali. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan bisa diberdayakan dengan baik. Sifat-sifat yang baik itu ada di dalam diri kita. Ya, coba kita buka Alkitab kita lebih dulu dalam Efesus pasal yang ke-4 Pak Yohanes Widodo, selamat melayani. Efesus 4 ayat yang ke-23 dan 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Inilah saya dan saudara. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi kalau dibarui itu karena ada yang udah rusak. Aslinya itu ya ini. Saudara-saudara. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Nah, kelihatan ya. Dalam kebenaran dan kekudusan. Karena sebetulnya kalau benar, saudaraku, itu sama dengan murni ya. Benar itu murni, itu sama dengan kudus. Nah, itu ada di dalam diri saya dan saudara. Makanya tidak heran ketika kita menjadi gereja Tuhan, tinggal kita membawa hidup untuk terus di-refresh oleh Tuhan dan mau untuk melatih diri ya, saudara-saudara. Kebenaran itu sudah ada di dalam diri kita. Begitu memiliki kebenaran di dalam kehidupan ini, saudara-saudara, yakin. Iya, yakin apa? Ya kalau aku dalam kebenaran, tidak ada masalah lah. Yang tidak bisa diselesaikan, pasti ada jalan keluar. Dan itu setiap orang percaya.
Kalau aku ini ada dalam kebenaran, berarti aku dalam persekutuan dengan Tuhan. Sesulit-sulitnya barangkali keadaan ekonomi, pastilah sumber berkat rezeki yang tidak jauh dari kita akan ya memberikan berkat dan rezeki itu kepada setiap anak-anaknya. Nah, jadi sebetulnya kalau saya dan saudara di dalam kehidupan ini dalam posisi sudah dibaharui, ya, saudara-saudara, yang dibaharui apanya di situ? Roh dan pikiran. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Karena apa? Yang lama itu, manusia lama kita ini udah rusak gitu. Jadi tidak kenal kebenaran. Ya, yang selalu diributkan hanya baik aja. Ambisi untuk kita diakui orang baik gitu ya. Padahal baik itu bisa tetap melakukan hal-hal yang yang tidak baik di balik yang kita anggap baik. Yang kita anggap baik belum tentu orang lain menganggap itu baik. Ya, saudara-saudara. Nah, jadi seperti itulah. Sehingga kalau sudah dibaharui roh dan pikiran, kita mau melatih diri di dalam kehidupan yang baru itu ya. Di dalam semuanya. Rumah tangga saudara bahagia. Yang setuju percaya katakan amin. Nggak jempol saudara. Iya kan? Ya yang benar aja gitu loh. Suami istri itu udah disatukan. Ya, saling menguatkan itu ya, saudara-saudara. Rohnya dibangun untuk memiliki kesepakatan. Komunikasi jadi bagus. Nah, itu juga bisa berkembang setelah perkawinan dikasih anak sama Tuhan. Begitu dikasih anak, ya, terjadi satu komunikasi yang baik. Makanya saya berkeyakinan keluarga-keluarga yang terus ya menjalani kehidupan dengan mencintai firman, mencintai Tuhan Yesus di dalam hidup mereka, kemudian diaplikasi ya, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, di dalam komunikasi. Saya melihat ya faktanya itu baik gitu, tetap ada di dalam ya naungan tuntunan Tuhan. Lalu bukan artinya tanpa masalah. Kan saya dampingi 40 tahun. Ya sampai sejauh ini ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Yang dulu anak-anak kecil. Udah jadi orang tua ya. Punya anak kan. Lah berarti saya mengamati itu. Udah ke taraf cucu lah ya. Ya mungkin ada segelintir, barangkali cicit sudah ada ya belum ya. Yang artinya dalam proses pendampingan saya. Saya sehingga bisa melihat. Gitu. Kalau sebagai orang tua, ya suami istri, ya walau ada salah-salah, ada komunikasi yang sempat terkendala. Tapi terus dibangun. Ya, belajar ngikuti, ini prinsip kebenaran firman gitu. Proses pemulihannya nyata. Jatuhnya ke anak-anak itu juga ya lebih mudah gitu loh. Lebih mudah untuk nuntun. Mendidik mereka di dalam jalan Tuhan. Dan kalau terdidik dalam jalan Tuhan, kok saya berkeyakinan ya, nasib ke hari esokan mereka itu pasti dalam jaminan Tuhan. Pasti benar. Nah. Makanya enggak usah khawatir gitu loh. Kalau saudara terus khawatir, ya mikirin macam-macam. Kaitannya dengan kesehatan, kalau kita sakit udah doa, berobat, diobatkan, ya sudah minum obat, minum jamu, ada arahan dokter apa, ya kalau memang itu dijalani, ya sudah nggak perlu terus di dalam kecemasan. Ujung-ujungnya adem. Kalau toh nanti sampai kebencet dalam sisi lain kaitannya, wah dalam pekerjaan ngalami masalah, pendapatan barangkali mengalami ya situasi yang kurang bagus. Tetap aja di situ, suami istri, anak, seisi rumah itu saling mengingatkan dan memberikan dorongan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Memberikan dorongan untuk
terus ya sadar dan yakin betul Tuhan itu sanggup. Tuhan pasti bisa. Nanti berikan pencerahan ya Tuhan kepada kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang mengikuti pelayanan dan saya dampingi pelayanan ini selama 40 tahun, sekali lagi saya dapat mengecap bagian dari berkat rezeki Tuhan ke Anda dan kami para hamba Tuhan. Ya, yang di dalam tim pelayanan ini merasakan. Itu yang selalu saya banggakan. Ya, saudara-saudara dimanapun. Dan justru yang sebaliknya kita bisa terus berbagi. Gereja kita melalui hal-hal yang mungkin kita bisa lakukan, kita lakukan. Dan orang berpikir yang sering kali itu cari tahu resepnya gimana Pak Pendeta. Biasanya sesama pendeta itu. Maka saya katakan ya hidup ini yakin ya. Dan semua totalitas lah. Kalau memang kita terpanggil jadi hamba Tuhan ya pendeta ya pendeta. Ya memang niatnya sekolah dari awal itu mengabdi ya mengabdi. Faktanya sampai hari ini kami terpelihara ya. Terpelihara. Tidak membuat malu gitu ya. Salah satu membuat malu kalau hamba Tuhan, maaf ya saya harus mengatakan, mesti terlibat utang gitu ya. Ini tolong jaga apalagi hari-hari ini. Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya saya tidak intervensi ketika ada dari keluarga besarku ini, ya anak-anak Tuhan yang, Pak kami bekerjanya itu di bidang, ya nawarkan barangkali umpama loh ya, saya tidak tahu ya. Di marketingnya pinjol umpamanya. Ya sah-sah saja, pokok itu sah ya. Dalam pengawasan OJK dan sebagainya ya. Kita tidak boleh intervensi. Tetapi saya juga wajib mengingatkan. Secara umum kepada keluarga besarku jangan sampai terlibat. Apalagi terlibat dalam kebiasaan. Dan itu sangat membahayakan. Nah, kembali lagi kepada saya sebagai seorang hamba Tuhan. Makanya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tidak sangat-sangat penting dan kaitannya dengan promo yang betul-betul ya masuk akal, tidak akan saya gunakan kartu kredit ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau cuma kebutuhan sedikit, kemudian kita Pak kartu kredit diskon sekian Pak ini promo gitu. Dan masih mungkin kita bisa membeli itu tanpa utang. Jauh lebih bagus dan saya selalu bilang kepada kasir ya. Mbak enak makainya Mbak, tapi kan utang itu besoknya kan bayar gitu ya kan. Kalau memang dimungkinkan kita bisa mencukupkan diri dengan kebutuhan itu dengan rezeki yang Tuhan sediakan, udahlah. Nah, itu sebabnya anak-anak Tuhan yang diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Dan gambarnya Allah itu Tuhan Yesus, kita diciptakan sesuai tadi. Kebenaran Allah ingin membawa kita itu terus selalu ada progresnya ya. Jadi ada suatu perkembangan yang terus dari waktu ke waktu. Makanya ya kalau kita sedang mengalami kekeliruan, kesalahan, ya kita akui dengan jujur gitu ya di hadapan Tuhan untuk saya mau bebenah Tuhan. Saya mau Engkau pulihkan. Nah selalu ada jalan kok. Walaupun butuh waktu juga. Kalau orang berkesalahan dari masalah sempat jatuh tidak bisa dipercaya, ya kan? Dan untuk menimbulkan kepercayaan itu butuh waktu. Dan kita tidak boleh kecil hati. Kita juga tidak boleh kemudian mengalihkan ke suatu tempat yang lain gitu loh ya. Jadi gini loh, saudara-saudara ini kasih Tuhan. Kadang-kadang orang itu kalau bermasalah di sini, ya maunya aku mau di sana gitu. Seolah-olah menghindar. Sementara prosesnya kita dalam kekurangan kelemahan kita itu tadi masih belum terbenahi. Berarti kita sedang membawa kondisi watak yang mentah. Di sana akan ketemu masalah lagi, itu nanti jadi masalah kuadrat. Ya, saudara-saudara, itu penting sekali kalau kita
betul-betul. Wah Pak, tapi merasa kayak gengsi saya itu betul-betul dipertaruhkan. Tidak apa-apa, kita belajar Tuhan Yesus, gengsinya itu betul-betul dibelajeti. Ya, kita masih bisa berkata, ya aku manusia. Masih ada kekurangan, kesalahan. Ya, tapi aku rela diperbarui terus oleh Tuhan. Nah, jadi Tuhan minta seperti arahan Paulus ya, coba kita buka ayat di dalam Filipi pasal 3, ayat 13-14. Wah, ini ayat sangat melegenda ya, dan maknanya betul-betul mendasar. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini ayat firman Tuhan untuk kita distimulus, diproyeksi untuk tidak kemudian bernostalgia dengan cara berpikir, cara hidup yang lalu. Ya, nah iblis ini ya terpaksa kita juga harus membuka ya satu sisi dari sosok yang lain, majikan lama kita, ada penguasa yang lain itu ya kesimpulannya. Dia ingin menarik kita untuk bernostalgia. Ya, memakai cara-cara yang lama. Nah, biasanya orang Kristen anak Tuhan jadi mengalami kegagalan untuk ya berhasil berjalan dengan penuh iman, keyakinan, ya. Selalu memiliki pengharapan. Saya sudah sampaikan yang lalu, salah satu buah dari penebusan melalui ya kuasa kematian dan kebangkitan Yesus, kita dilahirkan menjadi manusia yang memiliki pengharapan ya kepada Tuhan kita Yesus. Nah, saudara-saudara, ini dalam hal ini kuasa lain kadang membawa ya cara berpikir kita itu mau dibawa kepada cara-cara yang lama. Makanya kalau ada orang jatuh bangun, sudah mau kerja baik-baik gitu ya, tiba-tiba kemudian mulai pakai strategi, pakai teori-teori yang gak jelas, ya teori-teori lama. Kemudian kita diiming-iming dengan itu, nanti kita akan mengalami percepatan mencapai hal-hal yang kita inginkan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya makanya kalau ada orang tanya, Pak gimana Pak sikap kita dalam bidang usaha, bidang kerja kita kaitannya dengan pajak dan sebagainya. Lakukan seperti yang Tuhan ajarkan, kan gitu. Makanya Tuhan Yesus sampaikan, apa yang selayaknya kamu berikan kepada Allah, berikan. Dan apa yang layak kamu berikan kepada Kaisar, berikan itu. Nah itu sebabnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya pegang NPWP, padahal saya ini hamba Tuhan, full timer ya. NPWP itu mulai tahun 2000-an. Ya, saudara-saudara, wajib pajak. Dan selalu saya pesankan kepada staf saya, atau asisten saya ketika di waktu-waktu lalu itu secara manual mengurusnya, saya bilang sana ada yang bantuin ya untuk merumuskan. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seringkali ujung-ujungnya ya karena ini pendapatan istilahnya ya pribadi, jadi bukan bidang usaha. Dihitungnya nol begitu, nihil. Selalu saya pesan, kalau dimungkinkan tetap berapapun lah, 100, 200, ya 1 tahun, itu wajar. Karena Tuhan sendiri mengajarkan begitu, gitu loh. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam dunia ini orang yang paling ya selalu berpikir itu tentang bagaimana untuk menghindari itu. Saya berdoa keluarga besarku, ketika kita berkeyakinan di dalam cara berpikir yang baru, karena roh kita ini sudah diperbarui, ya kan? Cara berpikir yang baru,
kita selalu berpikir bukan cuma istilahnya ya bernafsu untuk meraih hal-hal yang bagaimana supaya lebih cepat ya, lebih banyak kan begitu. Nah, tapi saya mengucap syukur perjumpaan dengan anak-anak Tuhan yang setia, di antaranya adalah Anda semua ini ya. Saya akan bercerita bahwa kami belajar taat untuk itu. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan orang-orang yang demikian berarti kan dia ada di dalam apa ya? Terkait dengan covenant Tuhan ya. Semua yang Tuhan siapkan, saya berkeyakinan itu akan selalu dinyatakan. Ini kalau kaitannya dengan rezeki. Ya, jadi saudara-saudara, dalam kehidupan itu juga begitu. Dalam hal apa saja. Ya, ketika waduh dalam kesulitan ini nanti kalau kita harus begini, wah pendapatan kita kurang drastis. Ya, saudara-saudara, kurang ataupun ya barangkali banyak. Ya, itu ya fluktuasi ya di dalam kehidupan ini. Toh berapapun yang kita peroleh kan, kita makan ya secukupnya. Ya, jadi tapi kan kita mikirnya banyak hal, Pak. Iya, udahlah. Semua di sini yang pengusaha, ya kan, yang bekerja, yang petani, yang melayani, yang pegawai negeri, yang pegawai instansi tertentu, kerja kantoran, kerja harian lepas. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau untuk kecukupan Tuhan itu pelihara. Tetapi juga kalau usia masih muda, ya berpikir makanya, rancang sebuah pekerjaan mana yang kiranya lebih jelas. Kan begitu. Kalau cuma euforia, ada suatu gerakan, cara mencari uang, nampaknya lebih mudah, tetapi juga ya kisarannya segitu aja, padahal masih ada kemungkinan, kans untuk dia berjuang. Ya, untuk hal-hal yang lebih lagi aku dapatkan supaya aku bisa berdiakonia lebih banyak. Nah, di sana arahnya. Supaya aku dapat memuliakan Tuhan dengan harta kekayaan yang Tuhan berikan juga tidak salah. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, makanya anak-anak muda juga saya bilang kalau ada bentuk pekerjaan yang sifatnya itu gampang, sudah tidak repot, tetapi juga nanti namanya kebijakan tentang pekerjaan itu sewaktu-waktu bisa terjadi perubahan dan sebagainya. Ini kemarin dulu kan ada ya unjuk rasa lumayan besar di Surabaya ya saudara-saudara. Ya teman-teman yang bekerja di jalan ya mungkin ya berpikir kalau nanti tarifnya akan dinaikkan, ujungnya pendapatan akan berkurang dan sebagainya ya. Nah itu sebabnya saya sampaikan kepada orang-orang muda kalau sekiranya masih ada suatu bidang kerjaan, satu bidang ya untuk menitih ke depan yang lebih baik, kenapa tidak kan gitu. Makanya kalau sekolah ya sekolah yang benar. Dikasih kesempatan Tuhan kuliah itu ya kuliah lah yang benar. Kalau sekarang banyak sambil kerja sambil kuliah, waduh lebih jempolan lagi. Ya, kalau betul-betul sampai ada usaha mendapatkan beasiswa ya, tidak jarang. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan yang mendapat keuntungan-keuntungan dari pertolongan Tuhan yang dinyatakan seperti itu. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan mau diajak nostalgia kembali ke belakang. Cara berpikir pasif itu juga tidak bagus. Apalagi statis. Terutama bagi orang-orang yang masih produktif ya, orang-orang yang masih ya diberikan anugerah ya usia masih seger-segernya. Nah, jangan takut susah, jangan takut berat untuk memulai sesuatu. Itu tipikal yang saya lakukan ya, saudaraku ini kasih Tuhan, mengejar berbagai ketertinggalan karena kesia-siaan hidup yang ya menjerat saya di masa muda saya. Nah, begitu saya bertemu Tuhan, saya terus lakukan ya hal-hal yang sekiranya bisa lebih lagi. Ya, progresivitasnya itu ada. Itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ini anak-anak muda, cucu-cucuku semua tolong. Pikirkan itu yang masih usia sekolah-sekolah. Ya, kesempatan kuliah, apalagi orang tua cari duitnya susah ya. Untuk membiayai kuliah. Terus anak tidak serius, tidak ada kesungguhan, main, ngegame ya sekarang ini. Apalagi terlibat perjudian online.
Dan hati-hati kalau sampai kemudian ini ya dialami, waduh masalah besar. Di waktu-waktu yang lalu setahu saya kalau sampai ya kena rahasia urusan perjudian ini, waduh, iya betul-betul diacak-acak gitu nanti, bener. Dan kalau harus masih ada orang tua, ada orang di sekitarnya yang jadi kerepotan semuanya. Ya, saudara-saudara, ini saya melihat sebuah peristiwa di waktu yang lalu. Ya, bukan ada dalam jemaat ya, bukan ya. Saya mesti harus ngomong ini jujur. Ya di atas yang ya, tetapi di sebuah tempat yang lain yang orang yang saya kenal. Saudaraku ini kasih Tuhan, untuk dapat keluar kembali itu harus menghabiskan biaya yang cukup besar tentunya. Tapi saya mendengar lagi, ternyata juga masih berulang berlanjut lagi setelah melewati masa pahit dan keluarga mengalami kesulitan banyak hal. Ternyata kembali lagi. Saya tidak habis pikir ya, saya tidak tahu ini. Tipe-tipe orang yang demikian saya membuat saya kadang walaupun itu jauh ya dari kita, dari saya secara pribadi. Tapi kok ada orang yang model kayak gini. Nah, ini Kapolri sudah menegaskan ini berita TV terus ya betul-betul ya karena situasi yang sedang dialami oleh institusi kepolisian Indonesia. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sekarang ini salah satu yang sedang disikat habis adalah perjudian dalam berbagai bentuk. Baik yang manual ataupun online, kelihatannya begitu. Ya, jadi saudara-saudara, kenapa sih? Apakah dengan cara begitu orang itu bisa mencapai, saya katakan salah. Apalagi kalau mengabaikan kerja jadi nggak serius. Hanya seperti itu. Padahal rumusnya perjudian itu pasti akan mengalami kerugian. Pasti melarat. Pasti kalah gitu loh. Kan itu cuma kepuasan nafsu saja. Dan untuk orang-orang yang memang duitnya udah over, enggak ngerti itu dari mana, ya kan? Ya dia memang pergi ke tempat perjudian, dia ya untuk memuaskan nafsunya saja. Saya ini udah pernah terlibat ya di masa gelap saya dulu. Jadi saya tahu persis. Ya saudaraku, termasuk pengepul, semi-semi bandar begitu. Sudah jalan waktu masih muda saya. Saudara-saudara, dan ujung-ujungnya juga korat-karit kok. Tidak ada yang bisa ya. Makanya begitu saya masuk dalam iman tuh dalam posisi nol betul. Seolah-olah Tuhan bersihkan. Sehingga kemudian di dalam perjalanan beriman ini tidak ada satupun yang dapat saya banggakan dari segala usaha saya apalagi dengan cara yang salah. Hanya saya berkata semua ini karena Tuhan. Dan saya mengatakan kepada anak-anak saya. Dari mereka kecil, semua ini kemurahan Tuhan, kita bisa makan, minum, kita bisa menikmati semua kecukupan itu Tuhan. Bukan jerih lelah papa, mama, ya. Ketika masih bersama dengan mendiang. Saya katakan buat anak-anak, saya paling tidak pernah mengatakan bahwa ini karena aku berjuang susah payah sampai kalian bisa begini. Enggak. Saya bilang ini semua Tuhan. Dan kalian tinggal bersyukur dan memuliakan kepada Tuhan. Hidup kalian serahkan sungguh-sungguh. Ya, coba kita baca Bilangan pasal 11. Jadi ada kuasa lain ya. Ini yang harus disadari. Ingin membawa kita itu bernostalgia dan ditarik kepada kebiasaan masa lalu. Bilangan 11 ayat 5 dan 6. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Nah, jadi mereka mulai diseret pada nostalgia masa lalu, yang kalau sudah mulai ditarik oleh kuasa lain, akal sehatnya nggak jalan. Orang itu kalau sudah memakai hawa nafsunya, maka akal sehatnya macet. Dia lupa bahwa dibawa keluar dari Mesir itu kan mereka itu mempunyai status dan harkat hidup sebagai orang merdeka dan diangkat menjadi anak Allah. Israel itu sudah disebut anak-anak Allah. Dan Allah yang Maha Esa itu sudah dari perjanjian lama menyebutkan dirinya sebagai Bapa. Karena sebetulnya ini sebuah filosofi ya. Untuk mendekatkan hubungan
Manusia dicipta oleh Allah sesuai dengan gambarnya Allah, sesuai Yesus itu. Saudara, itu dikasih Tuhan dengan suatu keindahan tersendiri. Tetapi karena rusak di sana, ya yang terjadi, jadi cara berpikirnya sudah tidak jalan. Nah, ini orang Israel lupa. Dia hanya kesulitan sesaat. Makanya hari ini kalau saya ingin sampaikan, di antara saudara ada yang hari ini sedang menghadapi pergumulan, ya, ada kesulitan, ada kesukaran, ya. Coba katakan, ya, saat ini, Tuhan, aku yakin Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan terus kami begini. Ya, sudah katakan itu. Aku percaya Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang baik di depan saya. Karena tidak mungkin Tuhan akan menyuruh kita kembali ke Mesir untuk mendapat kebaikan yang disediakan Tuhan di depan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jaga baik-baik. Akal sehat itu biasanya bisa dilunturkan hanya dengan nafsu rakus, nafsu ambisius. Ya, saudaraku, nafsu-nafsu yang beragam di dalam kehidupan manusia. Sehingga akal sehatnya, saudaraku, ini kasih Tuhan, jadi nggak jalan. Nah, coba. Seperti yang sedang jadi berita trending, ya, topik sekarang ini. Seorang yang berposisi sedemikian rupa. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, entah apalah kita tidak tahu, ya, wong masih proses. Tapi yang jelas, karena dikuasai nafsu di dalam hidup ini, ambisius, ingin barangkali meraih hal-hal yang tidak jelas, ya. Dan yang terjadi seperti yang kita tonton sekarang ini, melalui media, tiap saat ini masih. Dan rupanya juga ada orang-orang yang memang sepakat untuk hidup susah, tetapi ada orang yang kena dampak. Iya kan? Nah ini, orang jahat, orang bernafsu jahat itu menyusahkan banyak orang. Ya, dan itu yang terjadi ya, kalau menyusahkan diri sendirinya itu ya sudah gitu ya. Tetapi kan, loh coba apa enggak berdosa gitu loh. Apa enggak kita harus mempertanggungjawabkan itu. Silakan Pak Yohanes baca ayat 4-nya ini. Ini loh, orang yang model kayak gini ini Alkitab mencatat dengan istilah yang rada saya sungkan untuk ungkapkan ya, vulgar banget itu. Bilangan 11 ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Jadi saudara, ini Tuhan ya menyebut orang-orang bajingan. Ya, orang-orang yang kemasukan nafsu rakus. Ya, rakus dalam banyak hal, kalau ini konteksnya urusan makan. Padahal Allah itu memberikan pemeliharaan kepada mereka. Kan namanya juga proses perjalanan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mereka juga sudah mendapat testimoni dari pengintai-pengintai negeri Kanaan. Bahwa negeri itu luar biasa. Lu kan tinggal melangkah terus maju. Ya saudara-saudara, tetapi ya itu tadi, pikirannya terus diseret ke sana. Makanya orang akan gagal jadi Kristen yang benar-benar hidup di dalam kebenaran. Sekalipun Kristen dari lahir loh ya. Masih akan bisa terjadi ketika orang itu tidak belajar untuk mempersembahkan hatinya, rohnya setiap saat. Kita doa, Tuhan, rohku, jiwaku, tubuhku, Tuhan, Engkau pakai. Ya, saudara-saudara, supaya aku tidak terus menyimpang di dalam kehidupan ini. Nah, jadi ini yang perlu kita waspadai. Sekali lagi, potensi hidup dalam kebenaran itu ada di dalam diri saya dan saudara. Maka fakta, saudara-saudara, yang terjadi di dalam berproses ini, saya selalu dibuat ya ternyuh di hadapan Allah ketika saya
umpama katakan, yuk kita bikin acara ini, ya saudara sepakat. Dan anak Tuhan ini kasih persembahan untuk keperluan ini sedang dirangkum. Saudara ini kasih Tuhan. Saya berharap nanti ada lebih, kalau lebih kita masukkan di kas diakonia ya, tali kasih. Karena memang perlu untuk ya spare ya dalam hal ini. Nah itu saya melihat bagaimana kuasa kasih Tuhan itu ada di dalam diri saudara-saudara. Ya, orang tidak akan dia melakukan, menyerahkan persembahan jutaan rupiah, puluhan juta rupiah. Saudaraku ini kasih Tuhan, ratusan juta bahkan. Itu yang terjadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan untuk ini loh. Dikelola. Kita punya visi ini, kita sedang mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Nah ini saya tidak ngomong yang bukan fakta, inilah fakta. Itu sebabnya saya banggakan selalu di mana saya berada, saya cerita ini gereja yang saya layani, saya mengucap syukur Gereja Kemah Tabernakel Gresik Surabaya dan juga dengan keluargaku yang terkait di berbagai tempat, bahkan juga ada banyak teman-teman hamba Tuhan ya yang join memberikan doa dan support kepada ya pelayanan kita. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena prinsip-prinsip juga memang harus dipegang gitu, harus dipegang. Saudara-saudara yang dikasih Yesus. Satu waktu ada perhimpunan tuh timnya Dr. Joseph Medianto mengadakan kegiatan tuh untuk saudara-saudara yang berada di pengeboran lepas pantai ya di tengah laut. Dan Natalan. Ya, kemudian ya menghubungi saya dengan tim untuk melayani secara online. Saudara-saudara ini kasih Tuhan. Singkat cerita aja. Sudah itu kemudian mereka minta untuk saya mengirimkan nomor account ya, rekening. Karena mereka mengumpulkan persembahan itu. Dan apa yang saya jawab setelah saya berdoa, oh saya bisa melayani Anda semua di berbagai tempat yang menjalankan tugas seperti itu. Saya ya sudah bersyukur kami bersama tim. Tolong kalau persembahan itu sudah terhimpun, simpan nanti gunakan untuk kepentingan yang lain. Saya kira hari ini mungkin Dr. Joseph juga ada ya bergabung. Saya sampaikan jangan ya saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Nah ini prinsip-prinsip yang saya pegang karena apa? Toh juga anak rohani saya. Yang saya layani, saya besarkan. Ya di dalam artinya saya besarkan itu saya dampingi dalam perjalanannya dari kecil sampai gede. Ya faktanya sangat-sangat peduli terhadap saya dalam pelayanan bersama tim. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nah itu. Nah ini semua karena apa? Ada kerinduanmu yang betul-betul ingin ya mengeksplor prinsip kebenaran, kekudusan, ya pikiran yang baru, yang lama yang rusak itu udah dibarui oleh Tuhan. Nah itu ada. Jadi kalau kadang kita ketemu ada segelintir orang Kristen kok jahat itu umpamanya, ya kan? Kadang-kadang ada orang, oh jahat Pak orang itu, umpamanya gitu. Ya karena dia tidak mau berlari. Melupakan apa yang di belakang, dia masih dijerat seperti orang Israel tadi dalam Bilangan sampai dikatakan ya orang-orang itu tadi gitu loh ya. Kan pikirannya masih di belakang. Nah kita ini harusnya menatap ke depan apalagi perjalanan hidup kita tambah umur. Iya kan? Saudaraku ini kasih Tuhan mau apa sih? Di dalam kehidupan ini. Faktanya ini hari-hari ini kalau saya evaluasi, kalau saya makan itu nggak sebanyak dulu tuh kenyangnya udah minta ampun. Jadi kelihatannya kapasitasnya semakin mengecil. Ya, saudara-saudara ini kasih Tuhan dan saya pikir baik juga gitu loh. Jangan nanti kita tambah umur ya, barangkali asupan kita itu over apalagi karbohidrat atau hal-hal yang enggak bagus lah ya. Kalau sudah umur gerak badannya kurang lebih baik enggak usah pakai gula ya. Udah anti gula lah. Ya kalau kepingin manis bener ya, kalau memang ada itu mungkin semacam produk Tropicana atau apa ya. Maaf saya harus sebutkan itu ya, enggak bermaksud apa sih. Tapi kalau enggak perlu banget juga enggak. Saya itu minum kopi pahit.
Kopi pahit itu kalau beli di kafe yang biasa atau kafe apapun itu biasanya disebutnya Americano itu. Kalau udah Americano itu kopi hitam nggak pakai gula gitu. Dan itu bagus kalau ya kita minum di batas tertentu untuk menguatkan jantung sebetulnya. Ya, jangan apa-apa nanti makan udah lumayan banyak, minumnya manis, camilannya ya jenang, ya janganlah ya, ingatlah. Apalagi kalau saya ngomong anak-anak si cilik loh yo. Ya kan boleh kan orang tua saya ingatkan begitu kan. Ya. Oke dah. Saudara yang dikasih Tuhan. Roma 5 ayat yang kelima. Mari kita lanjut. Roma 5 ayat 5. Kita maju lagi. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan orang beriman tuh. Makanya kalau ada kesulitan pun, masih ada istilah ya, secerca harapan. Tidak perlu kita terus sampai kehilangan asa, putus asa ya. Kehilangan pengharapan. Jangan, wong kita sama-sama nggak taunya besok apa yang bakal terjadi. Kenapa kita nggak berpikir besok itu baik? Ada pertolongan Tuhan, ada kesembuhan dari Tuhan. Urusan kita yang nampaknya rumit sampai sejauh ini belum ada terselesaikan. Tidak mustahil besok ini atau lusa Tuhan campur tangan. Yang setuju katakan amin. Saudaraku dikasih Tuhan. Kenapa mesti kita jadi sulit tidur, kita terganggu, uring-uringan. Iya kan? Apalagi kalau pakai hitung-hitungan itu jelas gitu loh. Oh ini sementara memang seperti ini, tapi nanti kalau umpamanya Tuhan buka jalan, tidak mustahil semua akan teratasi. Mungkin juga kadang-kadang kita dikasih kesempatan untuk seperti meleset. Cara perhitungan itu tadi. Tetapi kalau meleset dalam satu hal, mungkin hal lain Tuhan akan buka jalan. Hal lain Tuhan akan menutupi itu semua. Loh gitu loh, wong kita ini udah lewati bertahun-tahun juga terpelihara hidup loh. Seperti ini. Beras seberapa kintal yang kita ya konsumsi, iya kan? Seberapa banyak ikan laut kita makan, sapi udah berapa nyawa, iya kan? Nah, sampai hari ini Tuhan campur tangan. Jangan, ndok naik Pak harganya, ngapain juga dipikiri. Wong memang ini gejala dunia gitu loh. Keadaan ekonomi dunia itu, ndok ngeri ndok gak? Telur itu. Loh gimana Pak telur mahal? Ya udah nelur-nelur sendiri. Iya kan? Kalau di daerah, di desa itu pelihara ayam, ya 5, 6 ya ekor, 10 ekor gitu kan. Ya itu udah ada konsumsi gitu, nggak kepikiran banyak hal. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, telur harga naik Pak gitu. Lah ya Bapak kan nggak jualan, kalau saya kan jualan, kuliner Pak. Itu naiknya telur sampai sekian harganya itu kan pengaruh ya. Naikkanlah jualannya kan gitu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan ya ngapain juga dipikirin semua. Ya. Puji Tuhan betapa susahnya itu kalau yang masih perang kayak ya kan Rusia sama Ukraina itu ya saudara-saudara di hari peringatan kemerdekaannya itu ya mereka sambil ya barangkali mengelus dada begitu. Kok masih ada seperti ini tapi nggak mau menyerah itu 6 bulan sudah ya. Perang-perangan sama Rusia itu kan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan tapi ya, mereka masih punya ya antusias begitu loh ya. Lah itu kita sih nggak ada dalam suasana seperti itu, kita bersyukur lah ya Indonesia sampai sejauh ini juga tetap di dalam pemeliharaan jaminan Tuhan. Kita ada dalam kecukupan. Ya perkara ini nanti ada diberitakan beberapa jenis bahan bakar naik. Nah ya wajar ya karena kalau saya baca informasi Pertalite yang kita pakai itu 17.000. Mestinya kalau harus bayar, kita selama ini bayar 7.000. Jadi subsidi pemerintah itu begitu besarnya, ya kan? Nah saudara-saudaraku ini kasih Tuhan padahal kebutuhan banyak hal juga ya. Nah ini, tingkat inflasi di negeri kita itu masih terlalu kecil dibandingkan negara-negara lain ya. Kalau angka 4, 5 digit, yang lain tuh katanya sudah ada yang sampai 40. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi betapa sulitnya harga-harga begitu melambung ya. Nah, kita di sini masih ada nasi pecel 10.000 komplit. Iya kan? Jadi susah-susah amat gimana ya.
Nah, itu pun kalau saya makan sesuatu selalu kalau ada di warung tempat makan atau di restoran, nasinya dikit aja saya bilang ya. Nah, biasanya kan orang nggak peduli lah, nggak habis taruh aja itu. Tapi kalau saya merasa berdosa gitu loh ya. Itu hal yang kecil gitu loh. Ya, kalau saya ngambil secukupnya itu kan ya oke lah, orang lain yang akan menikmati masih bisa. Tapi kalau sisa saya kan dia terbuang kan gitu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini konsep-konsep ya rada jadul sih ya, tetapi saya yakin itu suatu kebenaran ya, bukan hal yang salah. Itu jadi ini kalau saya ada di suatu tempat pesta atau apa, diambilkan makan selalu saya wanti, dikit aja, bilang dikit. Ya sampai orang yang melayani saya bingung, masa cuma segini Pak? Iya, wow segini awake segini. Lah kalau segini ya, kira-kira ya awake sak mono iku ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, yuklah kita ini berpikir yang positif ya. Selalu ada pengharapan. Kalau begitu apa? Ya sesulit-sulitnya, serugi-ruginya, aduh Tuhan masih bisa. Yuk baca lagi ya ini. Orang yang punya pengharapan itu di tengah kesulitan tetap optimis. Dan saya berdoa saudara itu begitu. Ya, Kisah Rasul 27 ayat 22 sampai 24. Klasik sih ini, kisah ini, tapi maknanya bagus. Pasti saudara juga ngalami model-model kayak gini walaupun bentuknya beda. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Amin. Ya, jadi saudaraku ini kasih Tuhan. Ini orang kalau beriman gini, ya sudah lepas betul dengan masa lalu. Ini penting sekali. Ya, makanya Paulus yang sama ini ngomong begini di ayat yang lain. Ya, setelah aku bertemu dengan Yesus, bahkan ditangkap oleh Yesus, semua yang dulu kuanggap kemuliaan itu sekarang menjadi sampah. Ya saya pikir nggak ada lah orang itu kalau nggak kehilangan sesuatu, katut kira-kira di sampah terus engker-engker sampah kan nggak mungkin. Ya sudah sampah kita buang ya sudah. Nah saudaraku ini kasih Tuhan. Nah Paulus dia lakukan itu. Apa yang dulu kuanggap ya keuntungan itu sampah. Ya di kota besar kadang-kadang kesulitan kan buang sampah. Apalagi kalau sudah dulu di Surabaya sempat ya. Sampah bertumpuk di mana-mana, kebingungan itu. Sempat terjadi itu berapa tahun silam itu. Kalau kayak gitu tuh nggak akan ada orang berkata teriak-teriak pagi-pagi, aku kehilangan apa Mbak Yu? Kehilangan sampah, rong kresek. Hanya orang yang nggak ngerti lah kalau sampai kehilangan sampah nangis-nangis. Nah itu Paulus ngomong begitu. Nah orang yang demikian sudah putus dengan masa lalu dalam cara berpikir. Dia selalu mendapat pengharapan. Dikatakan di sini secara hurufiah dia dijumpai malaikat. Nah kalau sekarang gimana Pak? Kami ini bisa jumpa malaikat. Ya mungkin tidak jumpa malaikat. Saudara dengar kebenaran firman seperti ini. Kadang saya dijadikan malaikat jemaat untuk mewartakan ini kepada saudara. Untuk apa? Berkata, anakku jangan terlalu berpikir berlebihan. Toh hidupmu ada dalam tanganku kata Tuhan Yesus. Dan satu hal yang Tuhan harapkan adalah saudara dan saya ini memiliki hidup yang berdampak. Orang yang di sekitarmu itu diselamatkan. Tidak ada satupun yang binasa. Itu menjadi doa kita ya. Hari ini menjadi tantangan buat kita semua. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Pikirkan ini. Agar orang di sekitar kita itu bisa terselamatkan. Orang yang ada di sekitar kita tidak binasa. Orang yang di sekitar kita akan tertolong hidupnya. Nah, di dalam banyak hal Tuhan akan nyatakan itu. Saudara-saudara, pikirkan itu menjadi pokok perenungan kita dan doa kita. Supaya seperti Paulus, Tuhan ngomong, bahkan tidak ada seorang pun yang binasa. Tetapi ya, orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Nah, saudara, terima mandat dari Tuhan. Ya, terima mandat dari Tuhan. Maka hidup ini jangan terus membuat pembiaran untuk hidup dalam ketakutan. Yang di dalam saudara itu roh yang tidak mendatangkan ketakutan kok. Dalam pembaruan roh kita, Roh Kudus masuk. Maka dikatakan roh yang tidak mendatangkan ketakutan. Saya kira dibaca saja, yuk kita baca 2 Timotius 1
dan kita sudahi pertemuan kita. Pokok perenungannya adalah tadi, orang yang bersamamu itu akan selamat karena kamu. Nah, doakan itu. Seorang di sekitarmu, satu kapal dengan kamu bisa satu rumah, bisa satu kampung, bisa dari satu tempat pekerjaan. Ya, dan orang-orang yang kerinduannya seperti itu berdampak, tidak akan dibiarkan Tuhan. Pasti ada berkat khusus, rezeki khusus. Yang setuju katakan amin. 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7, selesai. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Semua katakan amin. Puji Tuhan ya. Tugas saya dan saudara mengobarkan karunia Allah yang Tuhan sudah taruh pada kita, ibu-ibu, ya, saudara-saudara, adik-adikku, bapak-bapak semua, lebih-lebih rekan hamba Tuhan. Dimanapun Tuhan utus, tempatkan kita, posisikan kita. Ingat itu. Bagi saudara yang barangkali hari ini sedang di dalam kesulitan pun, coba saudara mengubah cara berpikir. Untuk apa? Saudaraku ini kasih Tuhan, aku ditugasi Tuhan mengobarkan karunia Allah yang ada, yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidupku. Ditegaskan ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan memberkatimu semuanya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih. Menjadi pokok perenungan kami pada hari ini adalah Tuhan memberikan amanat agar orang di sekitar kami dapat terselamatkan, tidak binasa, tertolong oleh Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan melalui setiap pribadi kami yang ada di dalam ibadah online saat ini. Terima kasih Roh Kudus, pakailah kami. Karena kami yakin dan percaya sekarang yang ada di dalam diri kami perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang benar dan pasti baik di baliknya. Yaitu buah-buah roh, itu ada di dalam kehidupan kami. Dan ajari kami untuk terus menyegarkan tanaman hidup ini, supaya buah yang di dalam kami, buah-buah yang baik dari buah roh itu akan tereksplor dan dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini atau saat ini tepatnya Tuhan. Kalau ada orang yang dalam ketakutan, kekhawatiran, ada worry yang berlebihan, di dalam nama Yesus Kristus, kami cabut itu dari pikiran kami buang ke dalam tubir laut yang dalam, di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu roh yang diberikan Tuhan kepada kami adalah roh yang memberi kekuatan kepada kami, mendatangkan ketertiban untuk kami terus melangkah menjalani kehidupan searah dengan tujuan rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami yakin dan percaya hal-hal spiritualitas yang sedemikian ini sedang terjadi di dalam kehidupan kami semua. Olehnya Bapa berdoa, orang-orang yang mungkin mengalami gangguan kesehatan karena ada banyak kekhawatiran, kecemasan, saat ini dalam nama Yesus, semua kekhawatiran bersama dengan penyakitnya kami perintahkan nyah dalam nama Yesus. Tangan kuasa Tuhan yang penuh rahmat berkat memberikan kesembuhan dan pertolongan bagi setiap orang yang terganggu kesehatannya. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk semua rekan pelayan hamba-hambamu. Dimanapun berada Tuhan tempatkan, Tuhan terus memakai dan mengurapi dan memberkati. Tuhan Yesus terima kasih. Sampai hari ini segala hal yang baik dari Tuhan terus dinyatakan. Kami juga doakan bersama untuk proses pembangunan tempat kebaktian kami. Pasti Engkau yang sudah memulai berkenan campur tangan terus sampai selesai dengan baik. Namamu dimuliakan dan kami dapat di-training terus melalui sarana tempat yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami yakin setiap persembahan yang anak-anakmu bawa aturkan kepadamu, semua tercatat, semua dalam ingatan Tuhan sampai kepada kekekalan surgawi. Dan anak keturunan orang benar, cucu-cucu generasi selanjutnya dijamin, dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Dan itu yang kami yakin. Akhirnya kami syafaatkan Indonesia dalam berkat Tuhan.
Ya Tuhan, kiranya Engkau campur tangan, karuniakan hikmat kearifan kepada presiden, wakil, dan semua ya Tuhan pejabat sampai di daerah. Untuk dapat mengalami tuntunan Tuhan. Sehingga bangsa kami tetap terus menikmati pertolongan demi pertolongan yang daripadamu. Terima kasih. Dan seluruh tim kami yang ada di dalam pelayanan di pastori, ataupun di tempat-tempat yang ada, dimanapun berada, Tuhan terus mengurapi. Segala hormat puji kemuliaan bagimu ya Allah yang Esa, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah menikmati ibadah ini dan menerima segala yang baik dari Tuhan sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali menyebut dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati semua keluargaku yang ada di Surabaya, di Gresik, Sidoarjo, Semarang, Kalimantan, Sumatera, Papua, Jawa Tengah, dan dimanapun Anda berada di Sulawesi, semua dalam naungan kuasa Tuhan.